sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Islam, mudah-mudahan kita senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ingin mengajak kepada kita sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan ayat-ayat kauniyah, demikian juga ayat-ayat kauniyah sebagai pelita yang akan menerangi kita sebagai hambanya kalau kita mau berpegang teguh kepada ayat-ayat tersebut. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan perkataannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa beroleh kebaikan yang berlimpah pada saat pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini kami akan menyampaikan sebuah tema dengan judul sikap seorang muslim ketika minumannya itu kemasukan lalat. Ada sebuah sumber menyebutkan bahwa di sebuah negara ketika masyarakatnya itu minuman mereka kemasukan lalat, maka lalat itu dibuang, kemudian minumannya diminum. Mereka ekonomis. Pada negara yang berbeda atau masyarakat lain, mungkin termasuk kita yang ada di Indonesia ini, ketika minuman kita kemasukan lalat, itu kita lebih memilih untuk membuang kedua-duanya. Lalat sama minumannya sama-sama dibuang. Berbeda di tempat yang lain lagi, ketika minuman mereka kemasukan lalat, maka lalatnya justru diperes, Pak, biar cairannya itu masuk lagi ke dalam minumannya, lalu lalatnya dibuang, minumannya diminum. Ini orang-orang yang pelit alias bakhil. Nah, persoalannya bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi persoalan ini. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebelum menjawab pertanyaan ini ada dua hal yang sebaiknya bagi kita untuk kita ketahui. Ini karena persoalan yang sangat penting. Yang pertama, bahwa setiap ucapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Saya ulangi lagi bahwa setiap ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama dalam periwayatannya oleh para ahli hadis dan mereka mengatakan itu sahih, maka ucapan Nabi tersebut pasti benar adanya. Itu poin satu. Poin yang kedua, bahwa tidak setiap ucapan yang benar adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa sekarang di Al-Islam telah disampaikan, telah ada ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Muslim misalnya, ini adalah sebuah pernyataan yang benar, tapi dia bukanlah pernyataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama tadi, bahwa setiap ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Di antara buktinya dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud dan juga yang lain, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khalifatu min ba'di 30 sanah.
summa takunu malakan, bahwa sebuah pemerintahan dalam bentuk khilafah setelah saya meninggal itu berjalan selama 30 tahun. Setelah itu akan berubah menjadi kerajaan. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam sebuah karyanya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Huru-hara Hari Kiamat, beliau menyebutkan bahwa 30 tahun itu mencakup kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Dalam catatan beliau itu kalau di total 29 tahun 6 bulan, lalu disempurnakan oleh Hasan bin Ali sisa yang 6 bulannya, sehingga genaplah menjadi 30 tahun sistem khilafah. Setelah itu berubah menjadi kerajaan. Yang kedua, masyarul muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan akan kebenaran ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Bahwa orang-orang yang hidup setelahku akan menjumpai perselisihan yang begitu banyak. Dan itu kita saksikan hari ini. Banyak banget perbedaan, perselisihan yang terjadi di kalangan umat Islam. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW justru menyebutkan orang-orang Yahudi itu terpecah menjadi 71. 70 neraka, yang satunya surga. Orang-orang Kristen itu terpecah menjadi 72. 71 masuk neraka, yang satunya surga. Islam terpecah menjadi 73 firqah, yang 72 terancam masuk neraka, yang satunya itu masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang satunya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Masih banyak sebetulnya ucapan-ucapan Nabi SAW yang di kemudian hari terbukti akan kebenarannya. Yang kedua, bahwa tidak setiap ucapan Nabi Allah, tidak setiap ucapan yang benar adalah ucapan Nabi SAW. Di antaranya sebuah hadis yang mungkin masyhur. Saya waktu masih SMP itu belajar dan hafal hadis ini. Apa katanya? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau jauh di negeri Cina. Kalau dilihat masyarakat muslimin rahimakumullah, ucapan yang seperti ini sesuai dengan spirit dalam Islam, di mana Islam memberikan motivasi yang sangat besar untuk menuntut ilmu. Tapi ternyata ucapan ini dulu waktu saya belajar adalah ucapan Nabi, kata guru saya dulu. Tetapi setelah diselidiki, dia bukanlah ucapan Nabi. Meskipun benar, tapi bukan ucapan Nabi. Yang kedua, masyarakat muslimin, barangkali juga kita hafal kalimat ini. Sebuah ucapan yang disandarkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, padahal dia bukanlah ucapan Nabi Allah Muhammad SAW. Apa itu? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ada seorang profesor Dr. Mustafa Yaqub yang dulu pernah jadi imam di Masjid Istiqlal Jakarta, punya buku, Pak. Bukunya itu berjudul Hadis-hadis Bermasalah. Beliau memasukkan yang kalimat pertama dengan yang kedua ini ke dalam buku tersebut. Setelah dicek, kata beliau, kalimat ini tidak terdapat di dalam buku hadis manapun. Yang diketahui oleh dia itu adalah ucapan daripada Imam Asy-Syafi'i yang beliau dapatkan dalam kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Saya coba cek pada dalam kitab Maktabah Asy-Syamilah. Ternyata memang iya benar, ada ucapan itu dalam kitabnya Imam An-Nawawi. Tapi ucapan Asy-Syafi'i yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya hanya 2 penggalan kalimat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, yang kedua wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang ketiga itu enggak ada. Entah dari mana datangnya. Tapi kata Profesor Dr. Muhammad Yaqub, Profesor Mustafa Yaqub, ini juga perlu diteliti. Benar enggak ucapan ini ucapannya Imam Asy-Syafi'i? Karena di dalam kitabnya Imam An-Nawawi beliau tidak menunjukkan rujukannya itu kemana. Masyarul muslimin rahimakumullah, terkait dengan persoalan ini mari kita renungkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Ilm
Demikian juga Al-Imam Muslim dalam kitab Muqaddimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk menempati tempatnya di neraka. Maka hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Boleh kita memberikan motivasi, tapi jangan sampai kita menyandarkan sesuatu kepada Nabi yang bukan beliau mengatakannya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapapun di antara kita, makanya dalam meriwayatkan sebuah hadis benar-benar berusaha untuk mengecek kepada sumber aslinya. Kembali kepada persoalan semula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang sikap kita terhadap lalat yang masuk ke dalam minuman salah seorang di antara kita. Ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kitab permulaan penciptaan. Beliau mengatakan begini, "Idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum." Apabila lalat itu jatuh kepada minuman salah seorang di antara kalian, falyaghmishu, maka tenggelamkan lalat itu ke dalam minuman tersebut. Summa liyanzihu, kemudian diangkat lalatnya. Apa alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inna ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan. Bahwa di antara sayapnya lalat itu, yang kiri atau yang kanan, itu ada penyakit, dan yang satunya lagi terdapat obat. Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar dalam sebuah bukunya tentang sains dalam hadis, beliau membawakan syarah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa sayap yang ada pada lalat itu di sebelah kirinya mengandung penyakit, dan setiap kali dia jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kita, maka yang dia gunakan adalah sayap yang ada penyakitnya, yang ada kumannya, sebagai bentuk pertahanan diri. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan solusi agar bisa netral, harus ditenggelamkan, sehingga yang satunya ada obatnya, bisa menjadi penawar dari penyakit yang dibawa oleh lalat itu sendiri. Ini yang diperintahkan oleh Nabi. Lalu bagaimana sikap kita? Yang pertama, kalau kita meyakini sabda Nabi Muhammad SAW dan tidak terselipi keraguan barang sedikit pun, maka kita boleh mengamalkan yang pertama seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai bentuk dari realisasi dari firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Nabi ambil, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Itu poin yang pertama. Kita boleh memilih untuk mengikuti sunnah Nabi SAW penuh dengan keyakinan. Pertama. Yang kedua, kita boleh meninggalkannya. Kalau kita meragukan akan kesterilan daripada minuman itu sendiri, kita nggak yakin apakah minuman itu sudah bersih dari penyakit, maka boleh untuk tidak meminumnya. Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu jatuhkan dirimu di dalam kebinasan. Jadi ini merupakan bentuk daripada kehati-hatian kita terhadap sebuah penyakit. Dalam sebuah riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, la dharara wa la dirar. Jangan sampai kita menimbulkan bahaya bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Kemudian sikap yang ketiga. Yang ketiga, ketika berada dalam keadaan darurat, maka tidak ada pilihan lain. Hadis inilah yang menjadi pedoman buat kita. Misalnya kita berada di tengah hutan, tidak ada makanan, tidak ada minuman kecuali minuman yang telah ditampur lalat, maka kita wajib meminumnya. Karena dua keadaan buat kita. Kalau nggak minum, mati karena haus. Yang kedua, belum tentu mati, karena ini ada petunjuk dari Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.